warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sulisti Arli dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Uji normalitas adalah mode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pola lonceng. Dalam uji normalitas, data diperiksa untuk melihat apakah ada penyimpangan dari distribusi normal yang diharapkan. Pentingnya uji normalitas dalam analisis data tidak dapat diabaikan. Hal ini karena banyak metode statistik yang memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak valid. Oleh karena itu, uji normalitas perlu dilakukan sebelum menerapkan metode statistik tertentu. Metode klasik dalam pengujian normalitas adalah dengan mengamati jumlah data yang dikumpulkan, maka jumlah data lebih dari 30. Dapat diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Namun, untuk memberikan kepastian, sebaiknya dilakukan uji normalitas. Metode chi-square atau X2 digunakan dalam uji normalitas untuk menguji goodness of fit distribusi normal. Metode ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji square sering digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan chi-square terdiri dari beberapa komponen. Nilai X2 dihitung berdasarkan nilai observasi dan nilai expect harapan. Nilai expect dihitung dengan menggalikan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dengan total frekuensi. Dalam uji normalitas, digunakan tabel pembantu yang membuat batas tidak nyata interval kelas. Transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. Luar proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal. Nilai observasi dan nilai expect harapan. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam uji chi-square dalam uji normalitas antara lain, data tersusun berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, dan setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Kesimpulannya, uji normalitas adalah metode penting dalam analisis data untuk menilai apakah data berdistribusi normal atau tidak. Metode chi-square merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam uji normalitas, namun terdapat juga metode lain seperti Lee-Force, Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Pemahaman yang baik tentang uji normalitas membantu dalam interpretasi hasil analisis statistik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas materi yang sangat sedikit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라 이런 거